Oke, di segmen ini kami juga akan mengajak melibatkan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini. Ini berkaitan dengan tadi pertanyaan saya agak sedikit menggantung. Apakah nanti debat ini juga akan membahas hal-hal yang substansial atau hanya sekedar gimmick dan lain-lain yang seperti terjadi di debat-debat sebelumnya? Kalau begitu saya kasih kesempatan untuk mahasiswa dari UB, Universitas Bakri. Ray, silakan. Siapa? Ray ya? Ya. Boleh pertanyaan atau mau tanggapan silakan. Mungkin ini lebih masuk ke pertanyaan itu apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para cawapres kita itu dalam hal tantangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat adat. Gitu. Nah ini justru pertanyaan substansifnya muncul dari teman-teman mahasiswa nih. Oke, dari nomor 1 silakan ditanggapi. Baik, persoalan adat adalah sebuah persoalan yang harus dituntaskan melalui pendekatan yang memanusiakan masyarakat adat. Dan itu adalah janji, itu adalah komitmen yang terus disampaikan oleh Pak Anies dan Gus Muhaimin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan adat. Dengan pendekatan seperti itu, maka kita bisa melibatkan banyak elemen-elemen masyarakat yang ikut terlibat. Teman-teman kemarin juga ketika Pak Anies ya ke Sorong, Papua begitu. Kemudian ada salah satu warga yang dengan begitu semangatnya menyampaikan sekaligus mengapresiasi apa yang Pak Anies sampaikan tentang penyelesaian konflik yang ada di Papua. Penyelesaian konflik di Papua harus diselesaikan melalui peningkatan keadilan. Jadi kemudian ini harus kemudian dieskalasi. Dan Gus Muhaimin selalu menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan-kegiatannya, berdialog dengan mahasiswa, berdialog dengan seluruh masyarakat yang ada melalui program Selepet Imin. Abang boleh sama-sama saksikan di YouTube, di search aja Selepet Imin, maka di sana secara konkret terus diturunkan. Besok di debat, ya sedikit, ya. Besok melalui debat kita akan sama-sama saksikan bagaimana penjabaran dari visi misi Gus Muhaimin selama ini ataupun juga Pak Anies tentang menghadirkan keadilan sosial untuk semua. Jadi sekali lagi ini adalah soal keadilan, ini adalah tentang memanusiakan masyarakat adat, ini sama-sama kerja bersama dan tidak boleh masyarakat adat dilihat dari perspektif kriminal, dilihat dari perspektif kekerasan. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Waktunya terbatas, Abror, silakan. Mas Rey, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum kita jawab, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak pernah memandang masyarakat adat hanya sebagai komoditas politik belaka. Pak Prabowo dan Mas Gibran sepenuhnya percaya bahwa masyarakat adat adalah bagian daripada NKRI, bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Tetapi sebelum kita menjawab apa solusi untuk masyarakat adat yang harus kita akui hari ini banyak mengalami masalah di mana mereka sering termarginalkan, maka hal pertama yang harus kita jawab adalah apa sih sebenarnya masalah yang mereka hadapi hari ini. Kita sering sekali melihat ada konflik antara masyarakat adat katakanlah dengan pemilik izin lahan konsesi. Kita juga melihat ada beberapa kasus di mana lingkungan di mana masyarakat adat tersebut tinggal kadang-kadang terusak. Maka daripada itu mengetahui problem-problem tersebut, yang kita lakukan adalah kita harus melakukan percepatan, keberlanjutan dan penyempurnaan dari instrumen yang sudah ada. Lalu kalau kita berbicara instrumen, apa saja sih? Kita memiliki instrumen perhutanan sosial, katakanlah kita memiliki instrumen hutan adat yang memang diberikan untuk masyarakat adat dan masyarakat di sekitar hutan juga. Nah ini yang akan kita lanjutkan, kita percepat dan kita sempurnakan. Oke, baik. Mas Rinto. Ya. Ketika Ganjar Pranowo berkunjung ke IKN, satu janji yang sempat dia sampaikan pada waktu itu adalah dia akan merangkul masyarakat adat Nusantara dalam proses partisipasi politik maupun pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kita bisa tahu, kita juga bisa melihat Sandra Mundiaga, salah satu aktivis masyarakat adat itu bergabungnya ke Ganjar Pranowo sebagai tim pemenangan Ganjar Pranowo. Beliau ini sangat dikenal oleh masyarakat adat Nusantara karena beliau yang sering kali menyuarakan hak-hak masyarakat, perlindungan masyarakat adat. Dan Bu Sandra Muniaga ini ada satu preferensi etis yang dia miliki. Kenapa dia sampai melabuhkan dukungan kepada Ganjar Pranowo? Karena memang yang tepat untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat adat adalah Ganjar Pranowo. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya, Ray ya. Ini kita lagi berasa nonton debat cawapres ini ya. Kira-kira akan seperti ini nggak nanti, Mas Adi? Saya justru membayangkan debat tanggal 21 Januari ini jauh lebih agresif. Dari kubu Muhaimin Iskandar tentu saja ingin balas dendam ini.
Karena Maksudnya nggak sekalem malam ini ya? oh enggak, ini terlampau kalem, ini bukan debat kandidat, ini saling mendoakan ini. Kenapa Anda melihat akan jauh lebih agresif nanti? Ya debat tentu keempat? kemarin ini kan dianggap sebagai forumnya Gibran Raka Buming Raka. Ya. Mohaimin yang kemarin dianggap tidak terlampau prepare. Rasa-rasanya mulai malam ini cukup menghitung betul data-data yang akan disampaikan. Oke. Begitupun dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini kan sangat terbiasa berdebat dalam forum-forum besar, berkelahi dengan DPR, ya, bertauran opini secara langsung. Dan sepertinya memang kedua tokoh ini akan tetap menjadikan Gibran dalam tanda kutip dikeroyok secara kolektif Sama ya, untuk seperti debat menyampaikan. capres kemarin dong. Betul, seperti yang kemarin karena memang ada kecenderungan bahwa Gibran ini dianggap sebagai representasi dari politik pemerintah dan kemungkinan besar akan lolos di putaran yang kedua andai Pilpres 2 putaran. Tapi begini, ada barrier psikologis yang saya khawatir. Jangan-jangan juga kalem ke Gibran, apapun judulnya, Gibran ini anak presiden. Pak Mahfud ini adalah menterinya Pak Jokowi. Benar nggak Jangan-jangan begitu? setengah hati gitu loh. Saya tanya Mas Rinto nih, Bung Rinto, benar nggak akan ada setengah hati gitu? Karena posisi masih menteri Kalau loh. kita lihat ya dari beberapa perdebatan yang terjadi, Pak Mahfud justru apa adanya gitu menyampaikan gagasan-gagasan yang dia miliki walaupun pada bagian-bagian tertentu beririsan dengan Gibran dan beliau tegas menyampaikan gagasannya walaupun itu mungkin memojokkan Gibran ya, tetapi yang namanya perdebatan penyampaian gagasan memang harus dilakukan apa adanya, tidak setengah-setengah hanya karena toleransi bahwa Pak Mahfud itu adalah menterinya Pak Jokowi. Karena ini kan yang diulas di sini adalah bagaimana ke depannya, bukan bagaimana belakangnya. Belakang ini adalah menjadi pelajaran buat kita bersama supaya ke depan ini dijadikan pelajaran dasar untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau kita setengah PKU dengan satu yang lainnya ya tidak akan tercapai apa gagasan itu. Tapi benar nggak ini bakal jadi ajang balas dendam nanti nih, Mas Abror? Iya, rasanya bukan soal balas dendam, tapi lebih menunjukkan bagaimana seharusnya debat Cawapres itu dilaksanakan. Harus menjunjung tinggi etika, harus menjunjung tinggi bagaimana substansi itu disampaikan, bukan kemudian memberikan pertanyaan yang tendensinya adalah sebagai jebakan. Itu akan ditunjukkan oleh Gus Muhaimin sebagai seseorang pemimpin bangsa yang memiliki rekam Harus jejak yang menjunjung baik. tinggi etika gitu katanya ya. Dari saya singkat saja Mbak. Hah? Debat di tanggal 21 besok buat Mas Gibran, buat Pak Prabowo adalah sebuah forum yang sakral. Oke. Kolam besar yang akan kita hadapi adalah pembangunan berkelanjutan. Ini akan menjadi poros center of gravity dari titik balik Indonesia agar bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Kita Baik, akan memberikan tepuk tangan gagasan yang terbaik untuk ketiga Indonesia. pendukung kita malam hari ini. Mas Adi Pray waktunya habis tapi ya, Habis, sayang ya. sekali ya. Tapi kita berharap debat nanti yang keempat itu Manasin lagi Pak. jangan. Kita berharap debat yang keempat benar-benar bisa membuat masyarakat, terutama anak-anak muda, jadi jelas pilihannya siapa. Tadi Mas Adi Pray bilang orang semakin bingung. Masa ya semakin bingung setelah nonton 3 kali debat gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini semakin jelas akan milih siapa. Dan TV One akan mengabarkan Anda putuskan. Saya Dwi Anggia undur diri dari Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.